Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Mubarak dengan NIM 0910580423 dari kelas C program studi administrasi publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pembagian kekuasaan. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, serta keteraturan. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi 3 macam, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, yang ketiga kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Adapun menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan ada 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mengapa harus ada pembagian kekuasaan? Karena agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing, contohnya Amerika Serikat. Adapun konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia, yaitu mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat yaitu berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat atau kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan daerah yaitu berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah atau kepala daerah atau wakil kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Adapun pembagian kekuasaan secara horizontal, yang pertama kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang dijalankan oleh MPR. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dijalankan oleh DPR. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang dijalankan oleh Presiden. Yang keempat, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan
yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan penyelenggara, pemeriksaan, pengelola, dan tanggung jawab kekuasaan negara yang dijalankan oleh BPK. Dan yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Adapun pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal, pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi di Indonesia, dengan asas tersebut pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom atau provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun kedudukan lembaga kementerian, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara, kementerian berkedudukan di ibu kota negara. Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang pertama, merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Yang kedua, berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri. Yang ketiga, lembaga ini dibentuk dengan tujuan khusus yang didelegasikan oleh presiden. Dan yang keempat, pembentukan dan pembubarannya bergantung pada keinginan presiden. Adapun lembaga pemerintah non-kementerian, yang pertama Arsip Nasional RI atau ANRI, yang kedua Badan Intelijen Negara atau BIN, yang ketiga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, yang keempat Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, yang kelima Badan Narkotika Nasional atau BNN, dan yang keenam Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Itulah tadi penjelasan materi tentang sistem pembagian kekuasaan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.